Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Matematika Umum bersama Ibu Arnida Marsuki. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu berharap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar karena belajar matematika itu menyenangkan. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran Matematika Umum kelas 12 Sekolah Menengah Atas untuk materi jarak dalam ruang. Pada kesempatan ini, materi kita adalah tentang jarak titik ke garis. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk jarak titik ke garis, di sini terbagi menjadi 3. Ya, jarak dalam ruang terbagi menjadi 3 materi, yaitu jarak antar titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari jarak titik ke garis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anakku sekalian diharapkan dapat menentukan jarak titik ke garis dalam ruang untuk segitiga sama kaki dan segitiga sembarang. Nah, jadi untuk hari ini kita punya 2 tujuannya, yaitu menentukan jarak titik ke garis dalam ruang untuk segitiga sama kaki dan segitiga sembarang. Nah, biar lebih paham, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di sini jarak titik ke garis untuk kasus segitiga sama kaki. Nah, anak-anakku sekalian silakan memperhatikan. Di sini ada instruksi. Dari titik A, tarik garis tegak lurus terhadap ruas garis BC. Nah, dari titik A, silakan tarik garis tegak lurus terhadap ruas garis BC. Kemudian beri nama titik A aksen. Sehingga A aksen adalah jarak titik A ke ruas garis BC. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya, di sini tentunya tegak lurus ya, berarti siku-siku. Nah, selanjutnya buat segitiga bantu ABC. Coba diperhatikan, di sini ada segitiga ABC. Kita hubungkan. Kemudian setelah itu, nah ternyata segitiga ini membentuk segitiga sama kaki. Nah, di sini ada tanda
sama antara garis AC dan BC itu panjangnya sama. Nah, kemudian tentukan panjang ruas garis C aksen. Tuh, di sini dari titik C diproyeksikan turun ke garis AB, ruas garis AB diperoleh proyeksi yaitu C aksen. Tentukan panjang ruas garis C aksen. Nah, di sini kita dikasih tips gunakan Pitagoras. Nah, selanjutnya tentukan panjang ruas garis A aksen dengan menggunakan perbandingan luas daerah segitiga. Sehingga diperoleh 1/2 AB dikali C aksen sama dengan 1/2 BC dikali A aksen. Nah, ini dari mana? Nah, anandaku sekalian silakan memperhatikan segitiga ABC. Di sini perhatikan segitiga ABC, 1/2 AB kali C aksen. Nah, kan luas daerah segitiga 1/2 alas kali tinggi. Nah, kita perhatikan AB itu adalah alasnya, kemudian C aksen adalah tingginya. Nah, kita membandingkan nih ya, dua segitiga ini, kemudian yang di sebelah kanan, yang di ruas kanan 1/2 BC dikali A aksen. 1/2 BC. BC ini adalah alas. Kemudian A aksen itu adalah tingginya. Nah, itu kita bandingkan. Sehingga diperoleh A aksen sama dengan AB dikali C aksen per BC. Nah, jadi rumus untuk memperoleh panjang ruas garis A aksen itu adalah diperoleh dari dua buah perbandingan luas daerah segitiga. Jadi ada yang dibandingkan apabila AB adalah alasnya dan C aksen adalah tingginya. Kemudian yang kedua, BC ini adalah alas dan A aksen itu adalah tinggi. Nah, selanjutnya, ini ada latihan soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. P terletak di tengah garis GH. Jarak titik A ke garis BP adalah, nah, yang pertama kita menggambarkan kubus terlebih dahulu. Ya, kubus ABCD EFGH. Kemudian katanya ada titik P di tengah-tengah garis GH. Ya, ada titik P di tengah garis GH. Oke, sudah muncul. Nah, kemudian di sini jika kita perhatikan ada titik P di tengah garis GH. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis BP. Berarti kita hubungkan segitiga ABP. Oke, sudah nampak segitiga ABP. Ya, yang ditanyakan jarak dari titik A ke garis BP. Oke, sekarang untuk mendapatkan jarak titik A ke garis BP itu kita memerlukan bantuan panjang ruas garis EP. Ya, sehingga kita keluarkan segitiga EHP. Keluarkan segitiga EHP dan seperti ini ya. Ini sudah keluar segitiga EHP-nya, ternyata dia segitiga siku-siku. Siku-siku di titik H. Nah, selanjutnya kita carilah panjang garis EP. Oke, kita cari panjang garis EP itu menggunakan Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. Nah, sehingga diperoleh akar HP pangkat 2 ditambah EH pangkat 2. HP dari titik H ke titik P. Nah, tadi panjang rusuknya kan 12. Berarti kalau dari H ke P berarti itu 1/2 ya dari panjang rusuk. Nah, sehingga HP-nya adalah 6. Jadi di sini 6 pangkat 2. Nah, selanjutnya EH.
Selanjutnya adalah EH. EH ini adalah panjang rusuk. Ya, jadi EH-nya 12. Jadi EH-nya 12, kemudian HP-nya tadi 6. Nah, ini yang ditanyakan nih, EP. Nah, sehingga diperoleh EP itu adalah 6 akar 5 cm. Ya, jadi diperoleh 6 akar 5 cm. Nah, selanjutnya setelah diperoleh panjang EP, maka di sini ada solusi SMART. Nah, jika Anandaku sekalian ingin langsung menentukan nilai EP, ini ada solusi SMART diberikan, yaitu akar 5/2A. Jadi kalau A itu adalah panjang rusuk, kalau panjang rusuknya adalah 12, maka 12 bagi 2 kan 6 ya. Ya, berarti 6 akar 5. Mudah bukan? Nah, ini solusi SMART yang diberikan untuk menentukan panjang EP. Nah, setelah kita ketahui panjang EP, maka kita mengeluarkan lagi segitiga AEP. Ternyata segitiga AEP siku-siku di titik E. Nah, sekarang EP tadi adalah 6 akar 5. Nah, sini 6 akar 5 ya. Kemudian EA itu adalah panjang rusuk, berarti 12. Yang ditanyakan adalah AP, jarak dari titik A ke titik P. Nah, setelah menggunakan Pitagoras, bantuan Pitagoras, ini didapat bahwa dari A ke P itu panjangnya adalah 18 cm. Jadi di sini kita sudah dapat panjangnya AP itu adalah 18 cm. Kenapa? Karena 12 pangkat 2 ditambah 6 akar 5 pangkat 2. Ya. 6 kali 6, 36. 36 dikali 5, 180. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya akar dari 324. Yaitu sama dengan 18. Nah, ada nggak solusi SMART untuk mendapatkan panjang ruas garis AP? Ada dong. Nah, ini dia. Jadi untuk menentukan panjang AP atau jarak dari titik A ke P, Anandaku sekalian bisa menggunakan rumus 3/2A. Jadi kalau misalnya panjang rusuknya 12, berarti 12 bagi 2, 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Wah, cepat sekali ya. Ya, jadi solusi SMART-nya adalah 3/2A. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan panjang EP-nya 6 akar 5. Ya, ini 6 akar 5. Kemudian panjang AP-nya juga sudah ketemu, yaitu 18. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan segitiga ABP. Nah, ternyata segitiga ABP ini segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Panjang AP sama dengan panjang BP. Ya, panjang AP tadi berapa? Masih ingat? Ya, 18 ya. Nah, panjang AP 18, berarti BP juga tentunya 18. Nah, selanjutnya panjang AB itu 12. Ya, rusuk. Ya, rusuknya AB 12. Nah, yang akan kita cari adalah PP aksen. PP aksen berapa ya? Ya, PP aksen kita bisa cari dengan bantuan Pitagoras kembali. Yaitu 18 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Ya, dari mana dapat 6 pangkat 2? Jarak dari titik A ke titik P aksen, yaitu 6. Ya, karena dari A ke B kan 12. Ini kan seperduanya, ya. Pertengahannya berarti dibagi 2, jadi 6. Nah, 18 pangkat 2 itu 324.
Kemudian 6 pangkat 2 sama dengan 36. 324 dikurang 36, hasilnya adalah 288. Kalau kita sederhanakan, itu hasilnya adalah 12 akar 2 cm. Jadi, dari titik P ke titik P aksen itu jaraknya adalah 12 akar 2 cm. Wah, ini jarak dari A ke A aksen sudah hampir ketemu nih ya, karena beberapa unsur sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari A ke A aksen. Tentunya menggunakan rumus perbandingan luas daerah segitiga. Kita gunakan rumus yang tadi ya. A aksen sama dengan AB dikali P aksen per AP. AB-nya 12, PP aksennya 12 akar 2, kemudian AP-nya 18. Ya, kemudian kita sederhanakan. Kita sederhanakan ya. Ini 12 bisa dibagi 3. Kita bagi 3, hasilnya 4. 18 dibagi 3, hasilnya 6. Ya, ini masing-masing dibagi 3. Nah, kemudian dari sini 12 akar 2. Kemudian kita lihat di sini 12 dengan 6. Ya, itu kan bisa dibagi ya. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 4, 8. Sehingga kita bisa tentukan jarak titik A ke garis BP yang diwakili oleh panjang ruas garis A aksen itu adalah 8 akar 2 cm. Ya, jadi 8 akar 2 cm. Bagaimana, anak-anakku sekalian? Mudah bukan? Ya, jadi ini adalah pembahasan untuk latihan soal pertama. Nah, selanjutnya selanjutnya latihan soal kedua. Nah, untuk latihan soal kedua diketahui limas. Nah, kita berpindah ke limas ya. Limas PABCD dengan AB sama dengan 6 cm. AP 10 cm. Jarak titik A ke garis PC adalah. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentunya kita harus menggambar limas terlebih dahulu. Nah, sekarang kita gambar limas. Limas PABCD. Oke. Kemudian kita lihat jarak titik A ke garis PC. Jarak titik A ke garis PC. Nah, berarti seperti ini ya. Jarak titik A ke garis PC. A aksen. Kita akan mencari panjang ruas garis A aksen. Nah, langkah pertama kita membutuhkan bantuan garis AC, di mana AC ini adalah diagonal bidang, ya, diagonal bidang alas dari limas itu sendiri. Nah, kemudian BD juga diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, selanjutnya kita proyeksikan dari titik P ke tengah-tengah alas ABCD. Kita dapat PP aksen. Ya, proyeksi dari titik P, titik puncak ke tengah pertengahan diagonal. Nah, selanjutnya keluarkan segitiga ACP. Keluarkan segitiga ACP. Nah, kita keluarkan segitiga ACP, kemudian di sini A aksen. Itulah yang akan dicari sebentar. Kemudian ini adalah proyeksi titik P ke
garis AC, yaitu P aksen. Dan kita lihat AP itu sama dengan 10, sesuai dengan yang diketahui pada soal. Karena ini adalah segitiga sama kaki, berarti AP dan CP sama panjang. Ya, sama-sama panjangnya yaitu 10 cm. Kemudian AC ini adalah 6 akar 2. Ya, dari mana dapat AC 6 akar 2? Karena panjang rusuk alas itu adalah 6 cm. Sedangkan AC sendiri itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, panjang diagonal bidang itu A akar 2, sehingga AC-nya 6 akar 2. Kemudian AP aksen. AP aksennya berapa ya? Kalau AC-nya 6 akar 2, AP aksennya berapa? Ya, 3 akar 2 karena dibagi 2 kan? Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang PP aksen. Tentunya dengan menggunakan bantuan Pitagoras. Ini adalah segitiga sama kaki, kemudian di sini siku-siku. Nah, sehingga PP aksen sama dengan AP kuadrat dikurang AP aksen kuadrat. AP kuadrat itu 10 pangkat 2. Kemudian AP aksen kuadrat itu 3 akar 2 pangkat 2. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 2, 18. 100 dikurang 18 itu adalah akar 82. Itu adalah P aksen. Berarti kita sudah tahu di sini akar 82. AP-nya tadi 10. Kemudian AP aksen 3 akar 2. Jadi A aksen itu sudah bisa didapatkan dengan perbandingan luas daerah segitiga, yaitu AC dikali P aksen dibagi AP. 6 akar 2 dikali akar 82 per 10. Nah, akar 82 ini kita uraikan, ini bisa diuraikan menjadi akar 2 dikali akar 41. Ya, akar 2 dikali akar 41. Itu hasilnya adalah akar 82. Nah, selanjutnya kita lihat di sini akar 2 kali akar 2 itu adalah sama dengan 2. Kita bagi dengan 10, kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Di sini 2 dengan 10, masing-masing dibagi 2, berarti 10 bagi 2, 5. Sehingga yang tersisa adalah 6/5 akar 41 cm. Itu adalah jarak titik A ke garis PC, yaitu 6/5 akar 41 cm. Ya, jadi ini menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang limas. Kalau di latihan soal yang pertama tadi, bangun ruangnya adalah kubus. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas untuk kasus segitiga sama kaki. Ya, bagaimana jika kita menemukan soal yang kasusnya segitiga sembarang? Ya, apakah rumus yang digunakan sama dengan segitiga sama kaki ataukah berbeda? Ya, coba kita perhatikan latihan soal ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, P adalah titik tengah BC. Ya, jadi ini ada kubus ABCD EFGH. Kita lihat gambarnya.
P itu titik tengah BC. Ya, di sini ada titik P. Kemudian jarak titik P ke garis EG adalah jarak titik P ke garis EG. Nah, berarti yang ditanyakan adalah P ke garis EG. Kita buat segitiga EGP. Kita keluarkan segitiga EGP. Nah, kemudian kita buat proyeksi dari titik P ke garis EG tegak lurus, yaitu PP aksen. Nah, selanjutnya, maka di sini diperoleh EP. Ya, kita gunakan solusi SMART yang di latihan soal 1 tadi, yaitu EP sama dengan 3/2A. EP itu 3/2A. Berarti A-nya 12, 12 bagi 2, 6 kali 3, 18. Jadi kita sudah dapat panjang EP-nya ini adalah 18 cm. Nah, kemudian EG. EG itu adalah diagonal bidang. Ya, diagonal bidang. Berarti 12 akar 2. Ya, 12 akar 2. Nah, selanjutnya GP. GP itu kita pakai solusi SMART lagi nih. Nah, G ke P itu akar 5/2A. Karena A-nya 12, 12 bagi 2, 6. 6 akar 5. Ya, 6 akar 5 cm. Wah, cepat ya. Kita dapat hasilnya. Ya, karena tadi konsepnya sudah dibahasakan di latihan soal 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari PP aksen. PP aksen itu menggunakan bantuan Pythagoras. Ya, PP aksen. Di sini siku-siku di titik P aksen. Berarti kita bisa menggunakan GP kuadrat dikurang GP aksen kuadrat. Nah, panjang GP aksen berapa? Belum tahu. Kita kasih saja simbol X. Kita kasih simbol X. Berarti GP kuadrat itu 6 akar 5 pangkat 2 dikurang GP aksen tadi kita kasih simbol X karena belum tahu ya. Berarti X kuadrat. Oke, 6 akar 5 pangkat 2. 6 kali 6, 36. 36 dikali 5, 180. Jadi, PP aksen ini persamaan pertama. PP aksen untuk persamaan pertama itu akar 180 dikurang X kuadrat. Nah, sekarang untuk PP aksen persamaan kedua, kita lihat EP kuadrat dikurang EP aksen kuadrat. Jadi ini kita membandingkan dua segitiga ya. Segitiga PP aksen untuk segitiga yang kecil dan PP aksen untuk segitiga yang besar. Nah, sama kita menggunakan bantuan Pythagoras. EP kuadrat dikurang EP aksen kuadrat. EP-nya 18, EP aksennya itu adalah karena dari E ke G 12 akar 2, berarti EP aksennya itu 12 akar 2 dikurang X. Nah, sehingga muncullah ini. Setelah itu, kita jabarkan. 18 pangkat 2 itu adalah 324. Kemudian 12 akar 2 pangkat 2 itu adalah 288. Nah, selanjutnya 2 dikali 12 akar 2 itu hasilnya adalah 24 akar 2 X. Kemudian negatif X pangkat 2 itu positif X pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan. Ini 324 dikurang 288 itu hasilnya adalah 36. Kemudian di sini ditambah 24 akar 2X dikurang X kuadrat. Dapatlah persamaan kedua. Nah, kita sudah dapat persamaan kedua nih ya. Sekarang kita dekatkan. Kita dekatkan. Ya, persamaan 1 dan 2 kita dekatkan.
kita samakan. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Sama-sama PP aksennya, jadi kita dekatkan. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita hilangkan akarnya karena dia sama. Nah, kemudian kita hitung 180 dikurang 36. 144. Nah, kemudian di sini ini 0 ya. Yang tersisa adalah 24 akar 2X. 24 akar 2X. Sehingga X sama dengan 144 dibagi 24 akar 2. Nah, 144 dibagi 24 hasilnya adalah 6. Jadi 6 per akar 2. Nah, di sini kita bisa rasionalkan. Masing-masing dikali akar 2 per akar 2, hasilnya adalah 6 akar 2, 6 akar 2 per 2. Nah, sehingga 6 dibagi 2 itu adalah 3, dan didapatlah X-nya sama dengan 3 akar 2. Nah, ini baru X-nya ya. Ini kita baru dapat nilai X. Nah, kita belum masukkan ke persamaannya ya untuk menentukan nilai P aksennya. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai X-nya tadi 3 akar 2. Nah, substitusi nilai X itu 3 akar 2 ke salah satu dari dua persamaan ini. Boleh menggunakan persamaan pertama atau menggunakan persamaan kedua. Ya, silakan anandaku sekalian memilih yang mana yang mudah untuk dilakukan. Nah, silakan. Di sini PP aksen sama dengan kita mengambil persamaan pertama, yaitu akar 180 dikurang 3 akar 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 kali 3 9, 9 dikali akar 9 dikali 2 itu 18. Sehingga hasilnya adalah akar 162. Nah, akar 162 itu sama dengan 81 kali 2. Kali 2. Nah, akar dari 81 itu adalah 9. Sehingga nilai dari PP aksen adalah 9 akar 2. Jadi, jarak titik P ke garis EG adalah 9 akar 2 cm. Wah, berarti berbeda ya, anandaku sekalian, jika dia menggunakan segitiga sama kaki dan segitiga sembarang. Ya, jadi seperti ini penyelesaian untuk segitiga sembarang. Oke, baik anak-anakku sekalian. Untuk kesimpulan kita hari ini, ya ini untuk segitiga sama kaki, yaitu untuk menentukan jarak dari titik ke garis, ya misalkan dari titik A ke garis BC, itu diwakili oleh jarak dari A ke A aksen. Itu diperoleh dari perbandingan luas dua buah daerah segitiga. Ya, jadi ada segitiga yang di mana AB-nya adalah alas dan CC aksen adalah tinggi. Kemudian yang di ruas kanan BC-nya adalah alas dan A aksen adalah tinggi. Sehingga didapatkan A aksen sama dengan AB dikali CC aksen per BC. Kemudian kesimpulan yang kedua, pada kondisi bangun ruang kubus, ya di sini ada gambar. Jika kita ingin menghitung jarak dari titik E ke P dalam kondisi seperti ini, dari titik ke E ke P itu sama dengan 3/2A satuan panjang. Kemudian satu lagi dari G ke P. G ke P untuk kondisi seperti ini
itu akar 5 per 2 A satuan panjang. Ya, jadi ada 2 solusi SMART yang kita dapatkan hari ini. Dan ini ada tugas, diketahui kubus KLMNOPQR dengan panjang rusuk 18 cm, titik A adalah titik tengah rusuk KO, hitunglah jarak titik P ke garis AL. Oke, jadi tugasnya diselesaikan. Apabila tugasnya sudah selesai, boleh diserahkan ke Bapak Ibu Guru pendamping. Ya, anandaku sekalian. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk materi kita hari ini. Ya, Ibu berpesan, anakku sekalian tetap semangat belajar. Cintailah matematika karena matematika itu menyenangkan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.